Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, dan mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari dalam peristirahatan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, dan saat ini ya Tuhan, landasi syukur kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan, sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Firman Tuhan. Yakinlah atas kuasanya. Saudara-saudara, anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya, pertanda bahwa si anak menguasai sepenuhnya mainan tersebut. Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atas jabatan tersebut. Saudara-saudara, kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Begitulah suara yang terdengar di surga setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Tuhan memangku kekuasaan. Memerintah sebagai Raja, Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umatnya. Maka bait suci di surga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya bahwa akan terjadi pada waktunya kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya. Kekuasaan ada dalam tangannya, kekuasaan yang mutlak dan tak akan berpindah kepada tangan yang lain. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang sok berkuasa dan menindas sesamanya. Namun, saatnya akan tiba kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya karena kuasa yang mutlak ada di dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Yakinlah atas kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa yakin atas kuasa-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa-kuasa lain di dunia ini yang melebihi kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami,
sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga datang berdoa bagi umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh pun dalam kedukaan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka sehingga boleh merasakan berkat-Mu dan mengalami hidup dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.